Dewa medis terkuat. Bab 649. Sangat kuat. Dugu Ruofeng mengepalkan tangannya, matanya memperlihatkan ekspresi yang galak dan cemburu. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatanmu telah meningkat pesat. Kamu memang layak menjadi Xiao Chen. Setelah jeda, dia berbicara lagi. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat dirimu, aku pasti akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju tubuh Dugu Ruofeng. Karena daya serap energi spiritual yang terlalu kuat, energi spiritual seluruh planet habis dalam sekejap. Karena efek samping yang sangat besar ini, semua prajurit di planet ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, dada mereka terasa sesak, dan energi spiritual mereka bocor keluar dengan gila-gilaan, tidak dapat menahannya. Sangat kuat. Siapa orang yang kuat ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mengerikan. Dia menyerap energi seluruh planet kita dalam sekejap. Dia benar-benar mengerikan. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Ayo cepat lari. Jika kita bertarung dengan makhluk sekuat itu, aku khawatir kita tidak akan bisa melawannya dengan mudah. Satu gerakan Dugu Ruofeng menyebabkan semua kultivator di seluruh planet merasa sangat panik. Setelah menyerap semua energi spiritual, seluruh tubuh Dugu Ruofeng dipenuhi dengan aura cerah. Ini bukan cahaya biasa, tetapi seluruh tubuhnya dan seluruh areanya dipenuhi bubuk emas. Itu pertanda energi spiritual yang terlalu banyak. Setiap butir bubuk emas mengandung energi spiritual dalam jumlah yang tidak diketahui. Kelihatannya seperti partikel, tetapi kekayaannya sudah tak terbayangkan. Bagaimana, Xiao Chen? Apakah gerakanku layak untuk diperhatikan? Hahaha. Tatapan mata Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Jurus Dugu Ruofeng, yang memanfaatkan energi spiritual terkonsentrasi dan mengordinasikannya dengan kekuatan aturan, dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Tingkat yang bahkan lebih kuat dari puncak tingkat ke-10 Kaisar Ilahi. Kekuatan tempur alam Master Semu. Sedikit kekaguman melintas di matanya. Bagaimanapun, dia layak menjadi Kaisar Dewa yang dilatih secara pribadi oleh Sang Master. Bahkan jika dia hanya mengajarinya satu atau dua gerakan, itu sudah cukup baginya untuk menertawakan para pahlawan. Sayang sekali pihak lain terlalu serakah. Dia tidak tahu bagaimana harus bersyukur dan malah membunuh Sang Master. Itu benar-benar keterlaluan. Jika dia tidak membunuhnya, Xiao Chen tidak akan layak menerima pelatihan dari gurunya. Xiao Chen, lakukan gerakanmu. Aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa aku menindas yang lemah. Aku akan memberimu 3 gerakan. Ekspresi Dugu Ruofeng sangat arogan. Seolah-olah Xiao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Namun Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan tidak peduli. Tidak perlu. Kau harus bergerak lebih dulu, kalau tidak, aku khawatir kau tidak akan lagi memenuhi syarat untuk bergerak. Dugu Ruofeng mengepalkan tinjunya, matanya bersinar dengan ganas. Dasar bocah nakal, kau benar-benar mencari kematian. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan untuk menunjukkan kekuatanmu untuk terakhir kalinya. Tapi, sayangnya, kau terlalu tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi menunjukkan belas kasihan kepadamu. Bersiaplah untuk mati, Xiao Chen. Begitu dia selesai berbicara, Dugu Fengrui menginjak tanah dan menghilang seketika. Kecepatannya luar biasa. Saat dia bergerak, seluruh ruang hancur seketika. Tahukah kamu, ini bukan karena energi dahsyat yang menghancurkannya. Ini murni karena kecepatan yang menghancurkannya. Apa konsepnya? Dapat dikatakan tanpa ampun bahwa jika Xiao Chen masih berada di ranah Kaisar Dewa saat ini, dia bahkan tidak akan punya cukup waktu untuk membela diri dan akan langsung dibunuh oleh Dugu Ruofeng. Tidak ada ketegangan atau ruang untuk bermanuver. Dugu Ruofeng juga sedikit mengangkat bibirnya, dan sangat percaya diri dengan gerakannya. Sebab, jurusnya ini bisa dikatakan meniru kekuatan alam dominasi. Tidak perlu dikatakan lagi. Melihat seluruh galaksi Vega, sekarang, kecuali Hun Tianxing yang telah memasuki wilayah Tuan Kecil, tidak ada orang lain yang dapat menghentikannya. Dengan kebanggaan membunuh Xiao Chen, Dugu Ruofeng mengumpulkan energi spiritual emas dan memadatkannya di tangan besi kanannya. Tinju penghancur waktu dan ruang. Dengan teriakan keras, tinjunya menghantam wajah Xiao Chen. Dugu Ruofeng hampir bisa membayangkan kepala Xiao Chen akan hancur oleh pukulannya. Pemandangan itu pasti luar biasa indahnya. Dan dia akan membawa tubuh Xiao Chen ke Kaisar pertama untuk meminta hadiah. Hehehehe. Keluarga Dugu akan bangkit pesat dengan bantuan tubuh Xiao Chen.
Xiao Chen tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir. Dia juga tidak merespons sama sekali. Di mata Dugu Ruofeng, Xiao Chen tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Namun, tepat saat tinjunya kurang dari 1 sentimeter dari hidung Xiao Chen, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Niat pedang tertinggi langsung menyelimuti dirinya dan langsung memotong lengan kanannya. Benar saja, dia langsung memotong lengan kanannya, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dugu Ruofeng kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Sebelum dia bisa bangun dari kebingungannya, Xiao Chen perlahan melancarkan pukulan. Pukulannya begitu lambat sehingga Dugu Ruofeng bisa melihat tekstur tinju Xiao Chen. Tetapi, meskipun pukulan ini lambat, Dugu Ruofeng tampaknya benar-benar terkunci. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Satu pukulan. Dia menghantam dada Dugu Ruofeng dengan keras. Hanya satu pukulan, dan dia menghancurkan pakaian Dugu Ruofeng, dan dalam sekejap, aura pelindungnya hancur, lalu dadanya robek, dan dia terlempar. Ledakan. Setelah ledakan hebat, Dugu Ruofeng terlempar mundur sejauh 100 mil. Ketika dia menenangkan dirinya, dia benar-benar tertegun. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Jurus pamungkasnya sama sekali tidak berguna di hadapan Xiao Chen. Tidak hanya itu, dia juga terluka parah oleh Xiao Chen dalam sekejap. Satu lengannya dipotong dan dadanya hancur. Apakah dia sedang bercanda? Apakah dia sedang bercanda? Atau apakah dia sedang bermimpi? Namun, rasa sakit yang menusuk di dadanya memberitahunya bahwa ini bukanlah mimpi. Pada saat itu, wajah Dugu Ruofeng dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Xiao Chen. Jurus yang baru saja kugunakan sebanding dengan kekuatan seorang Sudomaster. Bagaimana kau bisa mematahkannya? Bagaimana mungkin kau bisa mematahkannya? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ketika dia berteriak dengan liar, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menggigil, lalu menatap Xiao Chen, wajahnya penuh ketakutan dan berkata, "Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kau bisa menjadi seorang master? Ini tidak mungkin. Kau baru berlatih selama 5 tahun sialan." Bab 650. Dugu Ruofeng, visimu terlalu rendah. Kamu terlalu sok suci. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tatapannya sangat acuh tak acuh, dia tidak peduli sama sekali. Diam. Dugu Ruofeng mengepalkan satu-satunya tangannya yang tersisa dengan erat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, keras kepala yang kuat, dan keengganan. Siapa yang kau pikir kau? Kau hanyalah orang rendahan yang berlari dari alam yang lebih rendah. Paling banter, itu karena orang tua itu buta sehingga kau memiliki kesempatan untuk mencapai statusmu saat ini. Tapi bagaimana kau bisa membentuk kekuatanmu saat ini? Mengapa? Kau hanyalah orang rendahan yang rendah. Kau sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan. Kata-kata Dugu Ruofeng sangat tajam. Sebenarnya, ini bukan hanya idenya. Di seluruh galaksi Vega, hanya ada beberapa orang yang bisa mengagumi Xiao Chen. Banyak dari mereka memiliki leluhur yang mengikuti Master Xiao Chen untuk menaklukkan dunia. Setelah mereka berhasil, mereka dinobatkan sebagai bangsawan. Martabat yang telah lama terpelihara telah membuat mereka lupa bahwa mereka juga manusia. Menurut mereka, mereka terlahir lebih unggul dibandingkan orang lain. Xiao Chen sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Ini juga alasan mengapa ada begitu banyak pemberontak di antara para dewa di bawah Xiao Chen. Karena di mata mereka, Xiao Chen hanyalah garis keturunan rendahan. Namun, Xiao Chen sudah lama terbiasa dengan hal ini, dan dia terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya berkata dengan ringan, "Apakah aku rendah hati atau tidak, itu bukan urusanmu. Meskipun aku rendah hati, aku tetaplah Tuhan, dan kau tidak lebih dari seorang kaisar dewa." Dugu Ruofeng mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Dia sangat membenci Xiao Chen, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bajingan ini begitu menindas sehingga giginya gatal. Xiao Chen, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kamu berada di level master, kamu tidak sebanding dengan kaisar pertama. Dia akan membunuhmu cepat atau lambat. Posisi Master Galaksi Vega tetap tidak akan menjadi milikmu. Begitu kata-kata itu terucap, pikiran Xiao Chen bergerak, dan lengan Dugu Ruofeng yang lain juga meledak di tempat. His. Dahi Dugu Ruofeng terasa sangat sakit hingga urat-uratnya terlihat dan pembuluh darah di pelipisnya berdetak tak henti-hentinya. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Saya akan bertanya lagi, Guru, apa yang terjadi?
Dugu Ruofeng, menahan rasa sakit, mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Xiao Chen, apakah kamu ingin tahu? Sayangnya, aku tidak akan memberitahumu. Hehehehe. Aku akan merahasiakannya darimu seumur hidupmu, dan kemudian, dipukuli sampai mati oleh Hun Tianxing. Aku tahu aku bukan lawanmu, dan mustahil bagiku untuk melarikan diri. Tapi, Xiao Chen, jangan pernah berpikir untuk bersenang-senang. Setelah selesai berbicara, dia meraung ke langit, dan seluruh tubuhnya mulai memerah. Xiao Chen, dengan mengorbankan kehancuran diri sendiri, aku akan mengirim pesan ke seluruh galaksi. Sebentar lagi, kaisar lain akan datang untuk membunuhmu. Bahkan Hun Tianxing akan tahu bahwa kau telah kembali. Tidak lama lagi kau akan masuk neraka. Jangan khawatir, aku akan menunggumu di neraka. Kita berdua akan bertarung hebat lagi di neraka. Hahaha. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, melangkah maju, dan menebas dengan pisau. Cahaya bilah pedang emas setinggi miliaran kaki jatuh dan membelah kepala Dugu Ruofeng menjadi dua. Kekuatan bilah pedang itu tak terbendung, kekuatannya tak terbatas, ia benar-benar merobek angkasa, membelah planet-planet di bawahnya hidup-hidup. Kekuatan tempur yang sangat dahsyat. Seluruh dunia tidak tahan. Planet itu meledak. Kekuatan tumbukan yang besar menghancurkan tubuh Dugu Ruofeng menjadi abu. Namun, Xiao Chen tidak rileks, tetapi mengerutkan kening. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahwa suatu aturan kekuatan baru saja ditransmisikan? Tanpa diduga, Dugu Ruofeng selangkah lebih maju. Bajingan ini. Dengan mendengus pelan, Xiao Chen melangkah maju, dan tubuhnya langsung menembus kehampaan, dan langsung tiba di Pulau Langit. Pada saat ini, di Pulau Langit, pasukan Sura telah membunuh dan melahap semua murid Dugu Ruofeng. Di seluruh tanah, kecuali senjata yang tak terhitung jumlahnya dan tulang-tulang yang berserakan, tidak ada yang tersisa. Bahkan tulang-tulangnya dijilat hingga bersih, bahkan tanpa sedikit pun darah yang tersisa, dan tulang-tulangnya sehalus batu giok. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya klan Sura. Melihat kedatangan Xiao Chen, semua orang yang hadir langsung berlutut. Jutaan orang berlutut di tanah serentak, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga bagaikan guntur. Salam untuk Kaisar. Berdiri. Terima kasih, Kaisar. Xiao Chen merasakan lokasi kisah dan yang lainnya, dan dengan pikirannya, dia langsung tiba di ruang rahasia. Namun, ketika dia baru saja tiba di ruang rahasia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pemandangan di hadapannya membuat wajahnya tampak sedikit jelek. Dengan keterampilan medisnya yang hebat, dia secara alami dapat mengetahui sekilas bahwa Po Jun dan yang lainnya telah diracuni dan racun itu membahayakan tubuh mereka. Kisah berkata sambil meneteskan air mata. Kaisar, Po Jun dan yang lainnya akan segera mati. Tolong selamatkan mereka. Dugu Liexin di sudut mencibir. Sungguh sia-sia. Sungguh menyebalkan. Bahkan jika guru tua itu ada di sini, dia mungkin tidak dapat menyembuhkannya. Bagaimana kamu bisa mengandalkannya? Bukankah kamu terlalu meremehkannya? Diam kau. Dasar binatang buas, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian nanti. Kisah, Po Jun, Tan Lang dan yang lainnya seperti saudara. Pada saat ini, kemarahan batinnya hampir mencapai batasnya. Jia Luo tampak relatif tenang. Kaisar, bisakah kau mengobatinya sekarang? Xiao Chen mengangguk. Pengobatan tidak menjadi masalah, tetapi akan memakan waktu. Fungsi tubuh mereka hampir hancur. Jika kita hanya membuang racunnya, kultivasi mereka akan sia-sia. Aku harus membuang racunnya untuk mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Jika tidak, mereka akan mengalami gejala sisa, dan bahkan jika mereka memulihkan kekuatan mereka nanti, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk maju. Kisah sangat gembira. Kalau begitu, Kaisar, segera bertindak. Ekspresi Xiao Chen tidak terlalu bagus. Kisah berbicara lagi. Apakah Yang Mulia khawatir tentang Dugu Ruofeng? Yang Mulia, jangan khawatir. Jika dia datang ke sini, saya akan bertarung sampai mati dan tidak akan pernah membiarkannya menghalangi Yang Mulia. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku baru saja bertemu Dugu Ruofeng, tetapi sebelum aku membunuhnya, dia menggunakan utusan antar bintang untuk menyampaikan pesan kita kepada setiap kaisar. Aku khawatir dalam waktu dekat, kaisar lainnya akan datang. Apa katamu? Hati Dugu hancur, dan pupil matanya mengecil. Kau membunuh Kaisar Dugu kami. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kaisar Dugu sangat kuat dan merupakan kaisar keempat. Bagaimana kau bisa memiliki kesempatan untuk membunuhnya? Bersambung.